dipersembahkan oleh Ya, terima kasih semua. Selamat malam pemirsa. Cerita panjang serta drama politik yang mengiringi agenda Pilkada serentak tahun 2024 mencapai puncaknya pada hari ini. Nama para pemimpin daerah pun sudah tergambar minimal lewat data hasil quick count, meski tentu kita masih perlu menunggu perhitungan resmi dari KPU. Ada hasil pilkada yang sesuai dengan dugaan, namun tidak sedikit yang ternyata menjadi kejutan. Apa saja analisa dan juga pandangan mengenai nama-nama yang keluar sebagai pemenang pilkada versi quick count akan kami ulas dengan para narasumber dan wawancara eksklusif kami dengan para pasangan calon yang sejauh ini unggul dalam versi hitung cepat. Inilah panggung demokrasi, pemimpin terpilih bersama saya, Afiani Malik. Ya, pemilihan kan pasti ada yang menang, ada yang kalah. Ya harus kerjasama. Ya yang menang harus menjadi pemimpin untuk semua. Yang kalah harus bekerja sama. Yang penting melayani rakyat, bekerja untuk rakyat. Saya kira itu. Indonesia ini negara besar. Sekali lagi perbedaan itu hal yang lumrah. Jangan sampai karena ada perbedaan lalu saling menghujat, saling mencaci. Sekali lagi, yang namanya perbedaan itu mendewasakan demokrasi kita. Yang namanya perbedaan itu mewarnai demokrasi. Ini kali ketiga saya mengikuti pilkada, feeling sangat optimis, positif. Walaupun dalam kondisi ini kan fase berserah diri, banyak berdoa, mudah-mudahan hasil terbaik datang kepada kami. Tentunya saya berharap bahwa apa yang sudah berlangsung baik ini kita jaga bersama. Mudah-mudahan perhitungannya juga berjalan dengan lancar, terbuka, transparan. Apa Pilgub ini berjalan lancar, memberikan suara yang terbaik bagi warga Jakarta. Bismillah, satu putaran. Kami berharap agar rakyat betul-betul dapat menggunakan hak pilihnya secara bebas, merdeka, tanpa intimidasi dan juga tanpa suatu pengaruh dari bansos yang akan digunakan sebagai bagian dari money politik. Dan siapapun yang menang sangat jumawa, yang kalah pun juga bisa menerima karena memang kedaulatan ada di tangan saya. Dan pemirsa, untuk membahasnya sudah bersama saya di Grand Studio Metro TV para narasumber yang siap membahas mengenai hasil quick count termasuk juga fenomena yang terjadi di pilkada kali ini. Sudah hadir bersama saya sapa dulu, sudah ada Mbak Putri Komarudin, Ketua DPP dari Partai Golkar. Terima kasih Mbak Putri sudah hadir. Selamat malam semua. Terima kasih sudah hadir, dan kemudian ada Sekjen Partai Nasdem Bang Hermawi Taslim. Kemudian ada politisi senior dari PDIP, Mas Prasetyo Edi Marsudi. Dan satu lagi Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia, Prof. Burhanuddin Muhtadi. Halo. Terima kasih. Masih agak
selalu biasanya manggilnya Mas Burhan, jadi sekarang malam ini Prof Burhan nih. Panggil Mas Burhan aja. Mas Burhan aja ya. Oke, baik. Dan juga hadir rekan-rekan mahasiswa di sini. Terima kasih rekan-rekan mahasiswa yang sudah hadir di acara kita pada malam hari ini. Rekan-rekan dari Mercu Buana, mana? Teman-teman dari Mercu Buana? Dan juga rekan-rekan mahasiswa dari Universitas Pamulang. Iya. Terima kasih sudah hadir, kita akan bahas lebih jauh. Sejauh ini Mas Burhan, ini pertanyaan mungkin buat semua narasumber ya. Data bisa dikatakan sebenarnya sudah stabil, sudah bisa versi quick count-nya yang menang tuh siapa, tapi belum ada yang berani deklarasi nih Mas Burhan. Seharusnya seperti apa? Kalau kemudian apakah memang sebaiknya jangan deklarasi dulu sampai datanya 100% atau bagaimana Mas Burhan? Pertama data quick count itu data unofficial. Artinya kita harus menunggu penghitungan resmi melalui KPU. Ya. Itu yang pertama yang harus kita sadari. Yang kedua adalah data quick count karena memakai teknik sampling, umumnya memakai stratified cluster random sampling, itu ada margin of error. Di mana setiap prediksi quick count kalau tidak convincing dalam pengertian tidak signifikan secara statistik dalam kisaran margin of error, itu sebaiknya semua penyelenggara quick count itu menyebutkan. Nah, untuk beberapa tempat mungkin mudah, beda-beda. Ada yang 1% plus minus, ada yang 2% plus minus margin of errornya. Jadi misalnya untuk Jawa Barat, Deddy Mulyadi unggul signifikan. Itu kita bisa dengan mengatakan kemenangan Deddy itu signifikan secara statistik karena selisihnya puluhan persen. Khofifah di Jawa Timur juga demikian. Jawa Tengah juga signifikan, ya 57-58% buat Lutfi. Kemudian di Sulawesi Selatan itu sangat signifikan, 72%. Lampung signifikan secara statistik. Ya. Tetapi di Kalimantan Tengah kita tidak bisa mengklaim karena pertarungan antara 02 dengan 03 itu dalam kisaran margin of error. Di Jakarta ini menarik. Baru mau saya tanya, di Jakarta gimana Mas Burhan? Jakarta itu Pramono Rano Karno itu unggul signifikan dibanding Ridwan Kamil dan Suswono dan dibanding Darmakun. Karena selisih antara 39% versus 49 sampai 50% itu signifikan tuh secara statistik. Tetapi karena di Jakarta punya aturan berkaitan dengan 50% plus 1, ya, di mana gubernur yang terpilih itu diharapkan punya mandat yang kuat karena mereka punya otoritas untuk menunjuk wali kota secara langsung, ya. Makanya kemudian ada syarat 50% plus 1. Nah, di situ tuh trikinya. Karena lembaga-lembaga survei kisaran 49 sampai 50%, kalau errornya itu ke bawah, itu di bawah 50%. Jadi, tapi kalau misalnya errornya aman nih sebenarnya. Nah, belum konklusif lebih tepatnya ya. Jadi unggul signifikan dibanding Ridwan Kamil. Semua ulama survei sama itu. Kesimpulannya Rano Karno, Pramono dan Rano Karno unggul signifikan. Ya, terjadi ijma ulama survei. Gitu ya. Yang belum konklusif adalah apakah keunggulannya itu 50% plus atau tidak. Sebab kalau errornya ke bawah dibaca pesimis, itu bisa di bawah 50%. Belum bisa. Tapi kalau errornya ke atas, itu satu putaran. Makanya Mas Pras, itu harus betul-betul mengantongi C1 untuk memastikan supaya betul-betul apakah 1 atau 2 putaran itu siapapun bisa menerima. Jangan sampai ada yang merasa dicurangi. Karena tadi quick count punya keterbatasan untuk menyimpulkan secara konklusif jika perbedaan itu dalam kisaran margin of error. Margin of error itu 2 kali margin of error. Misal, kalau 1% itu berarti untuk aman 2 kali 1. Artinya 2%. Kalau margin of errornya 2%, 2 kali 2. Jadi harus di atas 4%. Nah, itu problem quick count ya. Yang tentu saja secara saintifik bisa dijelaskan dengan mudah, tapi secara politis itu implikasinya memang luas. Gitu. Tapi menarik kalau kemudian tadi Mas Burhan menjelaskan bahwa ya memang unggul signifikan. Kita bahas DKI dulu satu-satu nih ya. Kita bahas DKI dulu nih para narasumber. Pramono Rano itu unggul signifikan dibanding 2 kandidat lainnya. Tapi karena ada peraturan dari 50 plus 1, maka kemudian ada hitungan-hitungan yang lebih khusus. Mas Pras nih tapi tadi sudah konferensi pers dan yakin akan menang Pramono Rano ini 1 putaran. Dasar hitungannya seperti apa? Jadi gini Mbak, pertama-tama kita harus punya saksi di TPS.
Nah, secara random saksi itu udah kita melihat kekuatan sampai sejauh mana Mas Pram dan Rano memenangkan di Jakarta. Salah satu contoh adalah di beberapa TPS beberapa TPS dan di beberapa wilayah kota kita semua unggul. Kita semua unggul ini pas dirangkum di internal survei di kita sudah punya 52%. 52%? 52%. Nah, di sini tinggal saya melihat quick count yang ada di media yang sekarang ada, kita punya tempat untuk mendengar dan melihat. Itu mendekati dari 49 sekarang 50,1 udah dapat gitu loh. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada masyarakat Jakarta yang sudah memberi suara kepada Mas Pram dan Rano. Ya. Yang kedua, tadi pagi saya mencoblos, saya sebagai ketua tim pemenangan harian Pramono Rano, antusias masyarakat masuk ke TPS itu banyak. Jadi ini saya sebagai ketua tim pemenangan ya menghimbau kepada KPU, Bawaslu, harus bisa mengirim dan kita memperkuat di tiap TPS itu ada 5. 2 dari partai, 3 dari relawan. Dan kita jaga dari TPS lari ke kecamatan. Kita jaga sekarang ini malam ini sedang berjalan. Nah, kita DPD partai, semua saksi dari DPD partai juga sedang merangkum C1-nya. Kalau C1 kita semua se-TPS se-Jakarta dengan 14.835, itu saya rasa mutlak menang satu putaran, Pramono dan Rano satu putaran. Ini 52% ya, angka yang dikantongi oleh PDIP? 52, sekian. 52, sekian, oke lah, 52% lah, kurang lebih seperti itu. Jadi Anda yakin bahwa Pramono akan menang satu putaran? Yakin. Tapi agak beda nih keyakinan dengan 2 narasumber saya yang di sebelah Mas Pras nih, ya kan? Ada yang mengatakan insya Allah 2 putaran gitu loh. Bagaimana Anda melihat itu? Kenapa kok saya tadi berani mendeklarasikan, ya, Mas Ridwan Kamil dengan Suswono itu jauh bedanya 10% daripada. Ya tapi ada suara Dharma Porengkun yang 10% juga, sekarang jangan kan pertanyaannya Dharma Porengkun masih ini ada apa dengan Dharma Porengkun? Saya bertanya ini. Betul. Ada apa dengan Dharma Porengkun? Anda bertanya karena ada keanehan gitu? Ya, ada keanehan. Anomali dalam suara Dharma. Ada keanehan. Saya sekali lagi minta kepada contoh buat pilkada di Indonesia ini kan pilkada serentak. Oke. Biarkan masyarakat menilai, biar masyarakat memilih, jangan diintervensi, hanya kepentingan. Emang ada buktinya intervensinya apa? Mohon maaf ya, Dharma Kun itu teman saya juga, ya saya tahulah kemampuannya dia. Tapi kalau tiba-tiba analisa kita kan tiba-tiba melonjaknya sampai 10, sekian. Anda nggak yakin itu suara murni? Iya. Oke, baik. Ditahan dulu gitu Mas Pras, saya mau tanya sama Mbak Putri dan juga Bang Hermawi. Bang Hermawi dulu tanggapin, mungkin bisa kalau kemudian sudah ada paslon yang mendeklarasikan mereka menang satu putaran. Gimana Bang Hermawi? Ya, jadi saya kira itu wajar saja. Ini kan bagian dari semangat dan euforia ya. Tapi saya sependapat dengan Mas Burhan, khusus DKI sebaiknya menunggu pengumuman resmi dari KPU. Karena ini kan apa yang kita lihat di quick count itu kan tipis sekali perbedaan antara putaran 1 dan putaran 2. Ya. Kemudian dikaitkan tadi juga dengan margin error dan seterusnya. Jadi memang yang hampir menang mesti bisa menahan diri, lebih bisa mengkontrol diri, dan situasi sosial kemasyarakatan kita ini baik. Dari tadi pagi orang rame-rame ke TPS. Situasi secara umum kan baik sekali. Pilkada ini kita baru menjadi pemula, kita ikut pilkada serentak 500 sekian dan ternyata tidak terjadi apa-apa. Ya. Orang kan banyak membayangkan hal-hal yang aneh-aneh. Ternyata masyarakat kita sudah matang atau sudah lelah. Sudah capek pemilu. Sudah capek pemilu. Iya. Nah, jadi yang paling penting menurut kita hari ini sudah terjadi. Kita selesaikan quick count kita. Quick count kita itu sebuah metodologi informasi kepada publik. Ya. Tetapi memang semuanya harus kembali kepada
pemberitahuan resmi dari KPU. Itu kita menunggu KPU ya. Kita menunggu KPU. Sebaiknya paslon menahan diri ya. Ya kalau sekedar deklarasi segala macam menurut saya itu bagian dari ekspresi kegembiraan, kelelahan. Atau jangan ekspresi insecure bisa juga loh. Ya bisa jadi juga buru-buru ya. deklarasi Pokoknya, gitu kan. Pokoknya itu ekspresi yang masih dalam batas-batas kewajaran dan itu bisa dimengerti begitu. Oh gitu. Oke. Kalau Mbak Putri bagaimana melihat kalau kemudian juga kita tahu Golkar juga ada di koalisi Ridwan Kamil, Pak Suswono gitu. Bagaimana melihat hasil dari quick count? Apakah ini sesuai dengan prediksi dugaan atau ternyata berbeda hasilnya? Ya, saya rasa kita sangat sepakat ya dengan apa yang tadi Pak Hermawi sampaikan gitu. Kalaupun memang ada yang mau mendeklarasikan kemenangan misalnya, tentu kita juga menghormati pilihan tersebut karena di dalam demokrasi ini kita sama-sama berkompetisi, jadi sah-sah saja apabila masing-masing pasangan calon itu mempunyai strategi tentunya. Dan termasuk juga dalam menyikapi hasil pilkada versi quick count. Jadi memang baiknya apa yang hari ini sudah diterima oleh publik, informasi versi quick count ini kita tunggu sampai dengan nanti penghitungan selesai. Dan sama seperti yang tadi sampaikan Pak Pras, kita juga dari koalisi Bang Ridwan Kamil dan juga Pak Suswono, kita juga menempatkan saksi di seluruh TPS, terutama saksi dari partai yang tergabung dalam koalisi Ridho. Jadi dari situ juga kita fokus mengumpulkan C1 dan juga berhitung tentunya apakah ini akan 1 putaran atau 2 putaran. Yang dimana hari ini tentu harapan besar kami adalah kita masih bisa lanjut ke putaran kedua tentunya. Jadi berapa ya, hasilnya? Apakah bisa disampaikan kalau tadi Mas Pras dengan percaya diri mengatakan hitungan PDIP 52%, koma sekian lah gitu. Kalau dari koalisi pendukung Ridwan Kamil dan Pak Suswono berapa angkanya? Ya. Sebenarnya angkanya mirip-mirip sama yang tadi Pak Burhan sampaikan dari koalisi surveyor yang sudah tersampaikan hari ini. Jadi marginnya ya sekitar 39 sampai 40. Jadi kalau kita lihat lagi dengan para survei yang sudah diumumkan juga sebenarnya hasilnya tidak beda jauh. Jadi ini makanya kita mempunyai harapan yang sangat besar bahwa kita masih bisa lanjut ke putaran kedua dan tentu akan berjuang lebih keras lagi. Dan yang tadi sudah disampaikan Pak RK pada saat beliau press conference juga kita pasti akan tetap memastikan bahwa kompetisi ini berintegritas, kita menghargai seluruh rekan-rekan yang juga berjuang dalam pilkada ini dan pasti masyarakat Jakarta akan bisa memilih siapa yang terbaik untuk DKJ Jakarta ini. ke depan ya. Baik, saya harus jeda Mas Burhan, ini ada yang kemudian mengatakan ya doanya masuk putaran kedua, ada yang mengatakan harusnya 1 putaran saja. Apakah sudah bisa dari hasil quick count sekarang diprediksi ya kira-kira akan maju putaran kedua atau ada paslon yang menang 1 putaran untuk DKI Jakarta? Jangan dijawab dulu, usai jeda pemirsa, kami nantikan jawaban para narasumber. Tetaplah bersama kami. Dipersembahkan oleh Iya, baik pemirsa, kami akan menyapa sudah bersama kami via sambungan Zoom ada Pak Andra Soni dan juga Pak Dimyati Natakusuma. Selamat malam Pak Andra Soni dan Pak Dimyati. Selamat malam Pak Andra Soni. Ya, baik. Kami akan perbaiki sambungan telekomunikasinya. Sementara itu kami akan kembali ke narasumber yang ada di studio sambil kita menunggu wawancara kami dengan Pak Andra Soni dan Pak Dimyati. Mas Burhan, balik lagi ya. Sedikit karena kita akan mewawancarai Pak Andra Soni dan Pak Dimyati. Ini Banten juga banyak yang mengatakan ini kejutan. Airin bisa dikatakan menguasai survei. Lalu kemudian hasilnya di quick count hari ini tuh agak kebalik angkanya. Bukan agak, kebalik. 57% keunggulan yang didapat dari pasangan Andra Soni dan Dimyati. Bagaimana Mas Burhan melihat apa sih yang kemudian bisa dikatakan hampir semua lembaga survei salah memprediksi? Iya betul, jadi kejutan terbesar pemilu kada serentak kali ini adalah tumbangnya Airin ya. Dan kita tahu dinasti Atut sudah lama menguasai Provinsi Banten. Kali ini tumbang bukan hanya di tingkat Provinsi Banten tetapi juga di Kabupaten Serang kan. Andika Hazrumi kalah juga oleh Ibu Ratu ya di Kabupaten Serang. Nah pertanyaannya mengapa kan begitu? Saya sendiri tidak punya survei terdekat menjelang pemilu.
survei terakhir saya di Provinsi Banten itu akhir September. Dan waktu itu Airin masih dominan. Nah, beberapa kawan yang punya survei menjelang pemilu kada hari ini, itu angkanya masih menunjukkan kemenangan Airin, meskipun trennya turun, Ibu Airin ya. Terakhir beberapa lembaga, misalnya Lingkaran Survei Indonesia 58% memprediksi keunggulan Airin. Turun dibanding 70-an% di sekitar September. Nah, kemudian bahkan ada lembaga yang bikin exit poll tadi, itu masih Airin yang unggul, 46%. Ya. Nah, tentu saja kita harus melihat dari sisi akademik dulu ya. Iya. Survei pra pemilu itu parameternya random, dia bisa berubah karena berkaitan dengan perubahan opini. Nah, sementara quick count itu parameternya fix karena yang dihitung adalah data keras, yaitu rekapitulasi penghitungan suara. Jadi bukan lagi opini, bukan lagi sikap, bukan lagi preferensi. Nah, dugaan saya sedekat apapun survei dengan hari H, itu kan ada variabel-variabel yang bisa mengubah keadaan. Entah itu variabel yang berkaitan dengan mobilisasi, entah itu variabel yang berkaitan dengan mungkin calonnya underestimate terhadap lawan. Atau blunder gitu ya. Atau blunder, mungkin variabel yang berkaitan dengan dukungan partai. Jangan lupa Pak Andra Soni dengan Pak Dimyati didukung solid ya oleh partai-partai di belakang pemerintah kecuali Golkar. Golkar kan bagaimanapun Airin adalah kadernya. Ini Golkar agak berbeda nih di Banten ya. Agak berbeda. Ya, bersama Golkar Airin, sama PDIP. Mas Pras sama nih Ya. di Banten. Khusus Banten ya. Tetapi lagi-lagi variabel-variabel itu yang menurut saya menjelaskan mengapa terjadi perubahan. Tetapi lagi-lagi jawaban saya mungkin kurang bisa konklusif menjelaskan soal why-nya. Mungkin Afi kalau mau mengerjakan S2, S3 bisa itu menggarap mengapa Banten terjadi perubahan dan itu bisa menghasilkan minimal 10 disertasi gitu, untuk menjawab pertanyaan mengapa terjadi perubahan itu. Kalau kemudian di Banten, Mas Burhan lihat bahwa kemudian apakah ada variabel banyak tadi kan, mungkin paslon yang blunder atau kemudian ada tren yang berbeda antara Airin dengan Pak Andra Soni ini apa? Apakah kemudian Airin tadi Mas Burhan katakan dia trennya menurun, sementara Andra Soni naik. Faktornya apa sih sebenarnya? Jadi tren turun itu misalnya variabel sosialisasi ya. Saya sendiri lagi-lagi nggak punya quick count, nggak punya exit poll, nggak punya survei sebelum pemilu. Iya. Tapi saya mendengar informasi dari kawan-kawan yang punya survei menjelang pemilu kada. Hasil amatan Mas Burhan kurang lebih? Nah ini repot nih ya kalau pengamatan. Jadi datanya harus betul-betul data berdasarkan observasi di lapangan. Ya. Nah kawan-kawan itu menemukan tingkat sosialisasi dan penetrasi Airin itu melemah menjelang pemilu. Sebabnya apa saya tidak tahu. Misalnya menjelang pemilu itu tingkat eksposur Andra Soni dan Dimyati itu menguat. Misalnya yang bertemu secara langsung, kemudian sosialisasi melalui variabel entah itu spanduk, baliho, media sosial, kemudian bantuan sosial, dan kegiatan itu sosial ya? itu menguat semua. Oke. Nah itu yang mungkin membantu menaikkan suara Andra Soni dan Dimyati menyalip, meskipun saya terus terang di luar ekspektasi saya ya, karena tadi melihat tren mungkin turun, tetapi saya tidak menyangka disalip sejauh itu dengan Pak Andra Soni dengan Dimyati ya. Langsung benar-benar nyalip di tikungan dan muncul sebagai pihak yang sangat diunggulkan. Saya mencoba kembali menyapa Pak Andra Soni, Pak Dimyati. Halo, selamat malam. Selamat malam. Ya, selamat malam Bapak. Akhirnya bisa terdengar dari studio, Pak. Ya, bisa Mbak. Baik, sebelum saya tanyakan lebih jauh, di sini ada Mbak Putri Komarudin, Pak Hermawi Taslim dan juga Mas Pras dari PDIP yang juga bergabung dalam diskusi kita. Pak Andra Soni, Pak Dimyati, selamat. Versi quick count ini Anda unggul di Banten. Salah satu daerah atau provinsi yang memberikan kejutan. Pak Andra Soni dan Pak Dimyati sebenarnya juga sudah memprediksi angka keunggulannya sekitar 57%. Apakah sesuai dengan prediksi dari tim atau memang benar-benar juga menjadi kejutan untuk paslon, Pak Andra Soni? Ya, tentu dalam kerja-kerja elektoral yang kami lakukan, kami punya target. Dan dalam evaluasi yang kami laksanakan juga, kami di akhir-akhir
terlihat kompetitif dan tentu evaluasinya kami terus melakukan upaya-upaya komunikasi langsung dengan pemilih, dengan masyarakat semakin masif. Dan tentu bukan gerakan tunggal, artinya bukan hanya calon, tapi juga seluruh relawan melakukan gerakan-gerakan sporadis dan terukur di beberapa wilayah sekaligus gitu. Contohnya kami bisa dalam satu hari bisa melakukan 65 titik kegiatan yang tidak semuanya dihadiri oleh calon. Dan itu salah satu yang membuat kami semakin yakin bahwa tingkat penerimaan kami akan semakin tinggi. Pak Andresoni, kalau kemudian selain turun ke lapangan, apa yang menjadi strategi yang akhirnya bisa dikatakan menyalip gitu Airin yang juga angkanya di awal memang cukup meyakinkan. Apa yang menjadi strategi Anda untuk menyalip suara dari lawan? Ya, secara konsisten kan pemilu ini kan sebenarnya adalah cara berkomunikasi dengan pemilih, dengan calon pemilih. Tentu cara berkomunikasi adalah salah satunya dengan alat peraga. Jadi dalam alat peraga kami selalu kami tampilkan bukan hanya wajah kami tapi program kami. Jadi kami terus menampilkan program-program kami dan dalam setiap kesempatan bisa menyampaikan secara verbal, kami sampaikan secara verbal tentang program-program kami. Dan bisa dikatakan bahwa kami punya ciri khas. Ciri khasnya adalah kami punya program yang kami tawarkan di dalam alat-alat peraga kami atau kampanye-kampanye kami. Ya. Meskipun unggul versi quick count, apakah sudah terpikir untuk mendeklarasikan atau sebaiknya menunggu dulu hasil resmi dari KPU biar lebih aman, Pak Andresoni? Tentu kami taat kepada aturan yang berlaku bahwa hasil pemilu itu ditentukan berdasarkan penghitungan berjenjang mulai dari TPS, kecamatan, selanjutnya kabupaten kota dan pleno di tingkat provinsi. Tentu kami akan sabar menunggu keputusan dari KPU. Tapi hasil quick count ini sesuai dengan pengalaman-pengalaman pilkada-pilkada sebelumnya bahwa quick count bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah yang mana hasilnya tidak akan jauh berbeda dengan real count. Jadi sekaligus kami ingin mengucapkan terima kasih dan alhamdulillah. Baik, Pak Dimyati, saya juga ingin bertanya kepada Anda, apakah kemudian Anda juga membaca ini sebagai salah satu bentuk kejenuhan atau penolakan warga Banten terhadap politik dinasti? Ya, saya nggak bisa membaca itu, Mbak. Intinya yang terpenting sekarang ini bagaimana masyarakat Banten mendapatkan pelayanan yang prima. Kami akan lari kencang apabila kami sudah ditetapkan, dilantik, 100 hari ke depan ini kami akan lari kencang apa yang diharapkan masyarakat bottom up. Tapi kami akan merangkul Ibu Airin, Pak Ade, mereka kan saat debat itu luar biasa cerdas, pintar, dan juga apalagi visi misi mereka juga bagus. Kami akan rangkul supaya kolaborasi. Kami ingin mencontoh Pak Prabowo, Pak Jokowi, bagaimana merangkul semua, termasuk kan di kabinet sekarang juga kan dirangkul semua tuh di dalam. Iya. Intinya apa? Kami ingin membangun Banten. Banten ini besar, Mbak. Maka Banten ini kita harus bangun bersama, kolaborasi konstruktif. Kita ambil visi misinya, kita ambil semua yang ada, termasuk partai politik pendukung mereka, ya kita rangkul bersama-sama. Baik, Pak Dimyati, mohon maaf mungkin audionya juga sedikit terganggu, tapi kami sudah menangkap maksudnya setelah ini juga ada niatan dari Pak Andresoni dan Pak Dimyati untuk merangkul lawan dalam pilkada, Bu Airin dan pasangannya. Seperti apa? Apakah memang juga sudah mengontak Bu Airin gitu, minimal sudah ada komunikasi sampai hari ini, Pak Andresoni? Gimana? Oh ya, belum. Kan ini kan masih quick count ya, masih quick count. Tentu ya kita menghormati proses tahapan-tahapan yang akan berlangsung. Kita sama-sama cermati karena kami tidak boleh mendahului hasil keputusan KPU, perhitungan KPU. Ya. Didukung oleh begitu banyak partai yang sangat besar, lawan Anda Bu Airin didukung oleh 2 partai, Golkar dan PDIP gitu. Apakah kemudian Anda melihat ini mesin partai juga signifikan bekerja, atau memang dari penokohan Pak Dimyati dan Pak Andresoni yang lebih menarik suara pemilih? Ya
yang pasti gerakan-gerakan atau upaya-upaya yang dilakukan oleh kawan-kawan anggota DPRD, kemudian pengurus-pengurus partai koalisi, dan kemudian juga partisipasi relawan-relawan yang tumbuh berdampak positif ya dalam rangka kami mengejar dan kemudian sementara unggul di quick count. Ya, apakah ada pihak yang ingin Anda ucapkan ucapan terima kasih untuk minimal keunggulan Anda dalam versi quick count hari ini, Pak Dimyati dan Pak Andrasoni? Ya, pertama-tama saya ingin mengucapkan alhamdulillah, syukur alhamdulillah kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan kemudian saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada seluruh partai koalisi Indonesia Maju yang mendukung kami, terkhusus kepada ketua umum kami, ketua umum saya sebagai kader Partai Gerindra, saya sangat mengucapkan terima kasih atas kepercayaan dari Bapak Ketua Umum kami memberikan kesempatan dan memberikan rekomendasi kami untuk maju di pilkada ini. Dan kemudian tentu kami juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh elemen masyarakat, seluruh relawan-relawan yang tumbuh dan bergerak memperkenalkan program dan kemudian bantu kami dalam pergerakan-pergerakan elektoral di wilayah. Ya. Dan tentu kami juga ingin mengucapkan terima kasih kepada media, di mana gagasan kami, ide kami, kemudian kampanye kami itu selalu diberitakan, selalu disiarkan kepada masyarakat sehingga masyarakat bisa mencermati gagasan-gagasan yang kami bawa dalam pilkada ini. Ada mau disampaikan untuk Bu Airin dan Pak Ade mungkin? Pak Andrasoni? Ya, terima kasih telah bersama-sama melaksanakan kewajiban kita sebagai warga negara, dan terima kasih berkompetisi dengan baik, dan tentu kita apapun hasil pemilu ini kita adalah kawan, kita adalah saudara, dan kita punya niatan yang sama untuk mengabdikan diri kepada Provinsi Banten. Baik, terima kasih Pak Andrasoni, Pak Dimyati. Selamat sekali lagi untuk keunggulan Anda di Pilkada Banten versi quick count. Terima kasih banyak, sehat selalu. Dan pemirsa, kami akan lanjutkan Bangun Demokrasi. Usai jeda berikut ini, tetaplah bersama kami. DKI akan kita bahas sesaat lagi. Dipersembahkan oleh dan akhirnya biarkan hari ini masyarakat Jawa Tengah lah yang akan menentukan pilihannya. Siapapun pemilihan pimpinan nanti di Jawa Tengah ke depan adalah putra-putra terbaik untuk Jawa Tengah. Okay? Ya, baik, terima kasih Anda masih bersama kami. Kita tunda dulu pembahasan dari DKI seperti yang saya sampaikan saat jeda iklan tadi. Kita sudah bersama dengan Pak Ahmad Lutfi dan juga Pak Taci Yassin. Pak Ahmad Lutfi dan Pak Taci Yassin, selamat malam. Selamat malam Mbak Evi. Iya. Sebelumnya saya ucapkan selamat untuk keunggulan Anda, Pak Ahmad Lutfi dan juga Pak Taci Yassin versi quick count di Pilkada Jawa Tengah. Bagaimana perasaannya Pak? Sudah lega atau masih belum lega nih Pak Ahmad Lutfi? Perasaan saya yang pertama biasa ya, tapi ini merupakan suatu kebanggaan juga. Kebanggaan dalam pengertian ini merupakan suatu bentuk aspirasi masyarakat yang diberikan kepada kami. Setelah saya dengan Gus Yassin melihat, mendengar seluruh permasalahan masyarakat di tingkat bawah. Sehingga dengan demikian aspirasi inilah yang membuat kami bangga. Tetapi kebanggaan itu tidak boleh kita nina bubukkan karena proses masih berjalan. Toh nanti kita harus menunggu dari Realcon KPU, itu yang paling pokok. Okay? Dengan
sengitnya kompetisi di Jawa Tengah nih Pak. Bahkan bisa dikatakan kompetisi yang paling seru di Pilkada Serentak 2024. Angka keunggulan Pak Lutfi kurang lebih ya, saya rata-ratakan saja sekitar 58%, sementara Mas Andika dan Mas Hendy itu sekitar 41%. Apakah memang sesuai juga dengan kalkulasi dan perhitungan dari Pak Ahmad Lutfi dan Pak Tash Yassin hasil dari Quick Count hari ini? Yang pertama, saya tidak pernah punya target ya Mbak, artinya target yang kita dengan Gus Yassin lakukan tidak ada. Ini semua adalah kerja-kerja teamwork antara saya dengan Gus Yassin, kemudian partai-partai pendukung yang telah solid dengan kerja-kerja politik yang dilakukan, kemudian kompartemen-kompartemen dari relawan, simpul relawan, tetapi yang paling pokok itu adalah hati nurani masyarakat kita Mbak. Jadi dengan adanya kita turun dengan Gus Yassin, hati nurani masyarakat tergerak untuk memilih kami, itu yang paling utama. Karena pada dasarnya pemilu di wilayah kita yang menang adalah masyarakat kita. Dalam hal ini adalah masyarakat Jawa Tengah tentunya, nggih. Iya. Apa yang selama masa kampanye Pak Ahmad Lutfi, kalau Bapak katakan yang paling penting adalah hati nurani dari masyarakat Jawa Tengah. Adakah yang paling diingat atau paling berkesan saat Bapak turun ke lapangan bertemu dengan masyarakat? Ya, kita tahu permasalahan sosial, artinya kita temuin masyarakat nelayan, kita temui masyarakat pedagang, kita temui masyarakat petani dan lain sebagainya. Kita lakukan brainstorming, kita tahu permasalahan, itulah bentuk-bentuk kita melayani masyarakat yang nantinya apabila kita terpilih harus kita jawab permasalahan itu. Sehingga scientific problem solving inilah yang harus kita laksanakan apabila nanti saya dengan Gus Yassin terpilih. Dan ini merupakan suatu kebanggaan bahwa prinsip kita pemimpin itu kan bermanfaat untuk masyarakat, terutama masyarakat kita. Okay? Iya. Pak Ahmad Lutfi, juga banyak pihak yang melihat kemenangan Anda itu tidak lepas dari endorsan Pak Jokowi dan juga Pak Prabowo. Kita lihat bagaimana Pak Jokowi turun gunung, ikut berkampanye, bahkan video endorsan Pak Prabowo mengajak masyarakat Jawa Tengah memilih Anda juga sangat viral gitu. Apakah seberapa besar menurut Anda faktor dari Pak Jokowi dan Pak Prabowo ini dalam kemenangan Anda? Versi Quick Count. Saya dengan Gus Yassin bangga ya, karena Bapak Presiden kita, Presiden ke-7 Bapak Joko Widodo merupakan suri toladan daripada pimpinan kita yang telah memberikan direktif pada kami. Suri toladan ini kami pegang untuk menjalankan aspirasi apa yang dilakukan. Kita mengetahui bahwa wilayah tidak hanya Jawa Tengah, mungkin Jawa-Jawa yang lain, dengan suri toladan beliau membuat kita lebih bangga bahwa kita didorong oleh beliau. Kemudian yang kedua, kami dengan Gus Yassin dulu pertama masuk adalah dalam kerangka politik adalah Gerindra. Artinya Pak Prabowo sebagai presiden saat itu adalah ketua umum Gerindra yang telah memberikan delivery kepada kami untuk didorong dan didukung partai Gerindra, sehingga secara tidak langsung ini merupakan suatu bentuk kolaborasi pemerintah pusat dalam hal ini Pak Presiden kepada kami nanti terpilih sebagai gubernur berikut kabupaten kota di wilayah kita. Artinya linear dengan apa yang dilakukan oleh Bapak Presiden terpilih. Demikian Mbak. Pak Lutfi, tapi seberapa signifikan menurut Anda endorsan dari Presiden dan juga mantan Presiden terhadap kandidasi Anda di Jawa Tengah? Itu kita kembalikan kepada masyarakat Mbak, karena bukan kita yang menilai ya, tapi masyarakatlah yang menilai bahwa apakah dengan program-program presiden yang terdahulu kemudian diteruskan dengan presiden yang sekarang, kemudian kami diperintahkan untuk maju dan didukung oleh beliau, ini merupakan suatu kesinambungan yang terus menerus, ibaratnya adalah keberlanjutan yang akan kita lakukan dari pemerintah dahulu, sekarang, kemudian kepada pemerintah gubernur, bupati dan lain sebagainya secara linear. Ini adalah bentuk integrasi dan kolaborasi yang harusnya terus-menerus kita tidak boleh putus. Dan ini akan mempermudah daripada Jawa Tengah untuk melaksanakan eksplorasi program pusat yang kita linearkan dengan program daerah, yang tentu ini adalah merupakan hal yang sangat bijak dan mudah akan kita laksanakan. Demikian Mbak. Iya. Pak Lutfi, pertanyaan terakhir, bahwa kemudian Jawa Tengah disebut dan dikenal sebagai kandang banteng, kandangnya PDIP, dan versi Quick Count hari ini menunjukkan bahwa Anda unggul dan kemudian dalam pilkada di Jawa Tengah. Apa tanggapan Anda ketika dikatakan atau banyak opini yang mengatakan bahwa Ahmad Lutfi dan Tash Yassin berhasil merebut kandang banteng?
Saya tidak punya pemikiran untuk merebut. Artinya begini Mbak, pemimpin itu kan untuk bermanfaat orang lain. Toh nanti kita menang dalam berkontestasi itu bukan pribadi kami dengan Gus Yassin. Kemenangan masyarakat Jawa Tengah adalah kemenangan masyarakat. Jadi rakyatlah yang menang dalam hal berkontestasi ini. Terlepas itu punya trademark backgroundnya dari mana, tetapi masyarakatlah yang berhak untuk suara rakyat adalah suara Tuhan. Sehingga kami dengan Gus Yassin untuk mengemban amanat ini semoga amanah. Itu kalau nanti secara realkon akan terjadi. Sehingga secara tidak langsung masalah itu kandang, banteng dan lain sebagainya kami tidak terlalu melihat ke sana. Tetapi prinsip bagaimana saya dengan Gus Yassin nanti bisa bermanfaat untuk masyarakat Jawa Tengah. Itu aja prinsipnya Mbak. Okay. Apakah Pak Lutfi dan Pak Yassin sudah kontak dengan Pak Prabowo atau Pak Jokowi hari ini? Diskusi mengenai hasil quick count hari ini? Sebelumnya belum Mbak, karena dari tadi waktu sore saya milih, kemudian kita geser ke sini, belum sempat. Tapi insya Allah suatu saat atau kapanpun akan komunikasi, karena itu kan direktif yang harus kita laksanakan sebagai pengejawatan pelaksanaan tugas yang akan kita laksanakan. Okay? Iya. Mungkin Pak Taj Yassin mau mewakili ucapan terima kasih atas keunggulan versi quick count di Pilkada Jawa Tengah, Pak Taj Yassin. Ya, terima kasih Mbak Evi bahwa kemenangan kita ini tadi disampaikan bahwa kemenangan ini adalah kemenangan masyarakat Jawa Tengah yang telah memberikan amanah kepada kami secara quick count ya. Kita tetap masih menunggu real count yang nanti akan diumumkan oleh KPU dan kami juga mengucapkan tadi kerja-kerja tim yang dilakukan kita mulai dari partai politik, dari organisasi-organisasi yang ada di Jawa Tengah termasuk relawan. Kalau kita lihat Jawa Tengah ini kan luasnya ada 35 kabupaten kota, nggak mungkin kami bisa ketemu dengan sejumlah 37 juta masyarakat, nggak mungkin. Sehingga inilah yang disampaikan oleh partai politik. Terus relawan-relawan kami ucapkan terima kasih dan mereka bisa menerjemahkan apa yang kita programkan, apa yang dikehendaki oleh partai-partai politik, termasuk pemimpinnya partai politik adalah Pak Prabowo, dan kami juga diamanati oleh Bapak Presiden ke-7 Pak Jokowi untuk melanjutkan program-program yang sudah pernah beliau lakukan bekerja sama dengan pemerintah pusat, dan kami tugasnya adalah mengkolaborasikan 35 kabupaten kota yang ada di Jawa Tengah, Mbak. Terima kasih, Mbak. Baik, sekali lagi selamat untuk Pak Ahmad Lutfi dan juga Pak Taj Yassin atas keunggulannya di Pilkada Jawa Tengah versi quick count. Terima kasih atas waktunya di Bangun Demokrasi pada malam hari ini, Bapak-Bapak. Baik, dan saya akan kembali ke narasumber saya di studio. Oke, Mas Burhan, kita bicara soal Jawa Tengah. Baru saja tadi kita mewawancarai. Saya pikir kembali ke Jakarta, bukan? Belum, nanti dulu. Ini karena masih hangat ini Jawa Tengah ini. Bagaimana Mas Burhan melihat soal keunggulan dari Ahmad Lutfi dan Taj Yassin? Sekitar 58%, sementara Andika Hendi 41%. Bisa dikatakan Jawa Tengah ini kan kompetisinya sengit banget gitu. Apakah kemudian memang angka yang terprediksi keunggulannya sampai 58% untuk Ahmad Lutfi dan Taj Yassin? Ya, memang sampai awal November 2024 itu selisihnya masih tipis dalam margin of error. Saya saat itu merilis Lutfi 47%, Andika 43%. Tetapi ada sekitar 9% yang belum menentukan pilihan. Nah, tetapi kita juga punya survei setelah Pak Jokowi turun gunung. Jadi di Jawa Tengah itu Pak Jokowi bukan sekedar mengendorse secara terbatas, beliau ikutan kampanye. Di Banyumas, di Tegal, di Klaten, di Blora, di Blora, Grobogan dan Semarang. Jadi di wilayah-wilayah yang sebelumnya Pak Ahmad Lutfi kurang, dia datang. Dan kemudian ada survei lagi, selisihnya udah signifikan. Jadi efeknya turun gunungnya Pak Jokowi di Jawa Tengah, ya kan, sebagai tokoh dan kemudian juga mantan presiden sangat signifikan membantu angka yang dimunculkan di quick count. Ada dua penjelasan ya dari data kita. Pertama adalah efek Presiden Jokowi. Memang beliau sudah tidak lagi menjabat, tetapi Jawa Tengah itu basisnya Pak Jokowi. Approval rating Pak Jokowi sewaktu beliau menjadi presiden itu tertinggi kedua adalah Jawa Tengah. Yang pertama NTT. 95% orang NTT puas sama Pak Jokowi. Di Jawa Tengah itu mencapai
89 sampai 90%. Ya. Di Jakarta cuma 50, kadang di bawah 50 ya. Tetapi di Jawa Tengah itu tuahnya di situ. Ya. Nah, yang kedua memang ada faktor Gus Yassin. Ya, Gus Yassin ini punya efek terutama karena Jawa Tengah bukan sekedar kandang banteng, tapi juga basis Nahdien. Ya. Jadi pemilih Nahdien di Jawa Tengah terutama di wilayah Pantura, Karesidenan Tegal, Pekalongan, kemudian Pati, kemudian di Kedu ya, Kedu itu wilayah Magelang, Wonosobo, Temanggung, itu banyak kantong-kantong Nahdien yang itu cukup direpresentasikan oleh Gus Yassin. Nah, makanya dari data quick count semua lembaga di wilayah yang NU-nya kuat, kemenangan Lutfi Gus Yassin lebih tinggi, ya? lebih tinggi. Ya. Nah, itu yang menjelaskan. Menurut saya, kalau misalnya Pak Andika menggandeng Gus Yusuf Hudori ya dari PKB, Ya. itu mungkin agak beda tuh ceritanya. Karena ini kan paket PD Perjuangan ya, antara Andika PDIP dengan PDIP Hendi. ya. Nah, menurut saya PD Perjuangan seharusnya meluaskan pangsa pasar. Jadi ceruk pemilihnya nggak berkembang? Nggak berkembang, karena meskipun PD Perjuangan unggul di Jawa Tengah 27% hasil Pileg 2024 kemarin, Ya. tetapi kan 73% warga Jawa Tengah memilih partai lain. Dan selain basis pemilih nasionalis yang mengakar kuat terutama di Dapil Jateng 5, Ya. dapilnya Mbak Puan itu, di Dapil Karesidenan Solo, ya ada Wonogiri, Sragen, Karanganyar, Boyolali, apal saya karena saya orang Jawa Tengah. itu harus diikuti dengan menambah Suara pangsa pasar dari lain, terutama kelompok Nahdien. Ya. Nah, Itu ini yang menurut saya agak ditangkap oleh iya, PDIP. saya sendiri tidak tahu kenapa, apa Gus Yusuf nggak mau diajak koalisi misalnya gitu ya, Atau dengan ada PD cerita Perjuangan, lainnya? atau ada faktor lain Ya. yang membuat PKB mungkin memikirkan lebih baik dapat menteri ketimbang maju pilkada. Jadi gitu. kalkulasinya Itu kan panjang saya tidak ya. tahu itu. Dari sekedar kemudian ikut kompetisi menjadi paslon di pilkada. Oke, baik, Mas Burhan dan juga narasumber lainnya, saya kembali harus jeda. Kami akan lanjutkan pembahasannya usai jeda berikut itu. Tetap bersama kami. Dipersembahkan oleh Ya, pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami dari Pilkada Banten. Tadi kita sudah bahas, kemudian Pilkada Jawa Tengah, balik lagi ke Pilkada DKI yang maaf tadi sempat tertunda pembahasannya. Saya masih ingat pertanyaannya, Mas, ini kalau kemudian quick count-nya ini sudah bisa diterima informasi oleh semua orang, apakah sudah bisa diprediksi 1 putaran atau 2 putaran di Pilkada DKI ini? Kalau Ya, jawaban saya belum bergeser. Pasti jawabnya 1 putaran, Bos, gitu kan. Jawaban saya belum bergeser. Range suara buat Pramono Rano Karno itu kisaran 49 sampai 51%. Ya. Tergantung lembaga surveinya. Kompas lebih pesimis 49,49%. Ya. Kemudian indikator 49,87%. Ya. SMRC lebih optimis 51%. Ya. Tetapi lagi-lagi masing-masing lembaga kan punya estimasi margin of error. Sendiri-sendiri. Untuk signifikan secara statistik itu 2 kali margin of error. Nah, artinya kalau misalnya errornya ke bawah itu di bawah 50%. Ya. Terbuka kemungkinan 2 putaran. Ya. Tapi kalau errornya ke atas itu terbuka 1 putaran. Nah, dalam hal ini kita nggak bisa mengandalkan quick count. Pertama, bukan data resmi. Ya. Kedua, ada keterbatasan. Ya. Jadi masing-masing Bagaimana calon. dengan data versi partai politik? Ah, kayak tadi Mas Itu Pras kan mengatakan sekarang tinggal 52%. dibandingkan mana yang punya C1 paling lengkap. Kemudian entah itu Mas Pras, Mbak Putri, Pak Iya. Hermawi, nanti tinggal dicek ya. Karena yang mengambil keputusan sekarang sudah tidak lagi, quick count sudah tidak bisa menebak ya, tidak Iya. konklusif. Iya. Dan satu lagi nih Afi, tadi kan ada pertanyaan menarik dari Mas Pras. Suara itu. Dharma Kun itu dari mana? Bisa nggak kebaca di quick count? Exit poll memberi informasi soal itu. Jadi pertama, ternyata exit poll saya di Jakarta, Dharma Kun itu pemilih non-muslimnya itu lebih besar ketimbang pemilih muslim. Dari sisi proporsi ya. Jadi proporsi pemilih non-muslim yang mencoblos Dharma Kun itu lebih tinggi ketimbang proporsi
atau persentase pemilih muslim. Baseline-nya beda-beda. Non-muslim di Jakarta 15%, muslim 85%. Tapi yang menarik buat saya, pemilih non-muslim memilih Darmakun. Dugaan saya ada dua. Satu, protes kepada Ridwan Kamil. Karena Ridwan Kamil menggandeng PKS dan mendekati Habib Rizik. Ya. Kan ada fotonya itu. Ada foto yang viral itu. Karena pemilih non-muslim bagaimanapun melihat Habib Rizik kan dengan kacamata tersendiri. Tapi saat yang sama ada data menarik, Avi. Survei saya sebelum quick count, sebelum exit poll, itu pemilih non-muslim yang memilih Pramono itu 81%. Sekarang exit poll saya cuma 50%. Jadi ada penurunan juga. Apa karena di-endorse oleh Anies? Dugaan saya, Anies seperti halnya Pak Habib Rizik di mata non-muslim, Anies di mata pemilih non-muslim itu juga punya sentimen tersendiri. Nah, muncullah orang seperti Darmakun, anak seorang pendeta dari Toraja, beliau Kristen, dan mungkin menyediakan semacam kanal buat pemilih non-muslim yang kecewa sama Ridwan Kamil, kecewa sama Pramono Anung. Dan itu merugikan buat Mas Pram. Karena Mas Pram seharusnya tanpa Darmakun satu putaran itu. Jadi suara, saya perjelas bahwa kemudian suara yang naik signifikan Darmakun ini ternyata adalah suara yang sebelumnya mungkin akan memilih atau potensi menjadi pemilih dari Pramono Rano yang bergeser. Betul. Karena sebelumnya kan 80% pemilih non-muslim memilih Mas Pram. Kemudian ada pergeseran, lagi-lagi memang nggak apple to apple. Tetapi kan dari sisi waktu kita bisa menganalisis ya. Terutama tadi. Karena terus terang survei saya terakhir Darmakun 5,1%, hasil akhir 10,6%. Jadi survei saya juga agak meleset itu terkait dengan suara Darmakun. Mas Pras, jadi kemudian kalau tadi menyambung statement terakhir dari Mas Burhan mengatakan bahwa justru yang dirugikan adalah suara dari Pramono Rano yang mana harusnya bisa menang satu putaran. Gimana tanggapannya Mas? Nggak, kalau menurut pandangan saya itu nggak saya rasakan di dalam tim Mas Pram dan Mas Rano. Kita menghargai semua. Ini saya juga akan menyautin masalah Mas Burhanuddin. Lembaga survei ini kadang-kadang kan ada kompor, ada gas, ada air. Mas Burhan ini lembaga survei yang mana? Biar clear dulu. Nggak bisa ditebak seperti itu juga. Karena bukan apa, Jakarta ini saya pernah mengatakan, ditanyalah seseorang, saya nggak menyebut lah. Jakarta saya yang menang, Anies. Padahal sekarang PDI Perjuangan. Kenapa kok Anies? Peristiwa 2017 terjadi. Dia ada 212, ada ini. Sekarang pada saat kita mau maju, kita kan nggak bisa 20% lebih. Tapi karena keputusan MK, kita bisa maju. Nah posisi pada saat itu, Ridho itu 51 melawan Dharma Pangrekun. Tiba-tiba PDI Perjuangan bisa maju. Nah ini kan juga harus dihargai, bukan masalah Anies Baswedan itu. Suara turun atau enggak gitu. Bagaimana ini kan startnya bukan dari awal nih gitu ya. 6% kalau nggak salah. Kecil kita 6%. Dan saya juga pinter-pinter juga enggak, tapi bodoh-bodoh juga enggak. Sentimen survei biasa kan dari atas nih turun ke bawah nih. Yang dari bawah naik ke atas nih. Ini kejadian pada saat Jokowi Ahok, saya juga salah satu tim, terus Anies Baswedan bertemu dengan Ahok. Saya juga salah satu ketua tim. Nah yang ketiga ini angetnya hati saya kok ngeliat Pramono sama Rano ini satu putaran. Dia naik terus gitu loh. Asal jangan diganggu oleh petugas-petugas pemilu. Ini yang intervensi Anda katakan itu. Anda melihat hasil 10% suara dari Darmakun itu hasil intervensi atau memang hasil murni pemilih yang disampaikan oleh Mas Burhan? Saya tidak mau menzolim orang, tidak mau menuduh, tapi ini adalah nggak jelas satu. Apa yang nggak jelas Mas? Yang nggak jelas, analisanya sama. Saya dengan Mas Burhanuddin pada saat itu anomali internal, gitu ya? anomali. Ini ada apa? Jadi peristiwa pada saat Ridho dengan si Darmakun itu kan cuma dua pasangan. Ini mungkin dibuat dakocan atau apa, saya nggak ngerti ya. Tiba-tiba saya masuk, naik begini. Nah, kebiasaan si survei itu kalau udah begini, yang ya teruslah Mas Pram dan Rano menang. Makanya Mas Burhanuddin bukan saya nggak percaya dengan ini ya Mas Burhanuddin ya. Tapi kita saling menghargai lah. Kita nggak mendahului versi KPU. Versi KPU, tapi tetap saya tapi memang tren Mas Pram naik, Mas. Di survei saya sendiri terakhir kan 43, Ridwan Kamil 39. Trennya naik. Cuma
pertanyaannya adalah menyentuh 50% Ini atau 50% tidak. itu kan? Itu yang kita tidak tahu. Pokoknya kalau ternyata kalau nggak 50% kan nggak bisa Mbak menang, Afi, Mas Pras. Tinggal kita lihat C1 kita. Oke, baik. Saya Karena harus jeda. yang punya saksi itu di Ridho adalah PKS, di Mas Pram adalah PD Perjuangan. Itu confirm nggak bisa diapa-apakan karena kita punya sistem. Oke. Ya mudah-mudahan sekarang ini juga saya masih bekerja, terus terang aja saya akan datang lagi ke DPD, saya Ya. melihat hasilnya. Oke, Ya insya baik. Allah bukan saya ngeklaim, tapi hati saya kok Pramono Anung dengan Rano, Rano Karno. satu putaran. Satu putaran. Oke, baik. Kita harus jeda. Bagaimana ternyata jika feeling dari Mas Pras ini salah, masuklah 2 putaran. Apa antisipasinya? Usai jeda pemirsa, tetaplah bersama kami. Dipersembahkan oleh Ya, Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami. Sebelum kita lanjutkan pembahasan antisipasi 2 putaran di Pilkada Jakarta, saya mau bergeser sedikit ke Pilkada Jawa Barat. Sudah hadir bersama kami calon gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi. Kang Deddy, selamat malam. Selamat malam, apa kabar? Alhamdulillah baik. Kang Deddy, apa kabar? Kok senyumnya merkah sekali? Mungkin karena efek hasil quick count atau gimana nih Kang Deddy? Saya setiap hari selalu senyum walaupun hatinya luka. Hari ini adakah yang berbeda? Sudah Ya, legakah perasaan Kang Deddy? Ya lega dong, setiap hari kita menunggu tanggal 27 November tiba dan hari ini tiba dan kita sudah bisa menyelesaikan seluruh rangkaian politik pemilik kada di Provinsi Jawa Barat dan raihannya sudah terlihat. Tentunya ini menyempurnakan seluruh perjalanan politik yang saya jalani selama ini dan itu diraih bukan tiba-tiba tetapi dalam proses yang sangat panjang dan itu semua hasil kerja keras seluruh masyarakat Jawa Barat, para relawan, kemudian partai politik yang memberikan supporting pada saya sehingga pada hari ini bisa ya kisaran angkanya 61% lebih lah. Kang Deddy, kalau kemudian melihat keunggulan Kang Deddy gitu ya bersama Kang Erwan di versi quick count, unggulnya cukup signifikan. Apakah itu juga kemudian sesuai dengan prediksi karena tidak terlalu jauh dari hasil-hasil survei yang juga dirilis oleh lembaga survei pada saat masa kampanye terutama. Bagaimana Kang Deddy menanggapi itu? Ya kalau prediksi survei sih hampir mirip ya, terutama survei yang terakhir dari Litbang Kompas itu kan 65, sekarang 61 mirip lah. Tetapi kan kita juga nunggu real count-nya seperti apa nanti yang akan diputuskan oleh KPU. Ya mudah-mudahan angkanya lebih dari 61. Biar makin bulat gitu kemenangannya gitu ya Kang Deddy? Iya betul, kalau 70 perasaan lebih asik gitu. Kang Deddy mau tanya, kalau kemudian hasil selama ini menjalani kampanye gitu kan, apa menurut Kang Deddy ini mungkin pendapatnya lebih pribadi, apa yang menjadi faktor kunci keunggulan Kang Deddy dalam Pilkada Jawa Barat? Mungkin hasil evaluasinya apa gitu Kang? Ya sebenarnya angka yang diraih itu kan bukan hasil proses kampanye. Angka yang diraih ini hasil perjalanan panjang saya selama ini dekat dengan masyarakat, menyapa warga dalam setiap hari dan seluruhnya itu kan saya posting di media sosial terutama di channel YouTube Kang Deddy Mulyadi Channel. Ini melahirkan kedekatan hubungan emosi antara saya dengan warga Jawa Barat dan warga Jawa Barat banyak sekali yang problem-problemnya saya selesaikan sehingga kalau proses pemilu yang kemarin itu kan hanya lebih pada aspek faktor seremonial ya. Tetapi yang lebih tegas lagi bahwa saya mencintai masyarakat Jawa Barat itu bukan cinta semusim, tapi cinta selamanya. Insya Allah cinta sejati. Selamanya di Jawa Barat gitu ya? Iya menyelesaikan selamanya di Jawa Barat dong. Saya kan ingin lihat
orang Jawa Barat itu jalannya pada bagus, bangunan-bangunan sekolahnya pada bagus, kemudian rumah-rumah rakyat miskinnya pada bagus, layanan pemerintahnya bagus, pokoknya pengen oke kalau dalam bahasa kampungnya begini, pengen jalana lecir, beteng rakyatna buncir, huntu rakyatna nyengir, kemudian airnya pada ngalir. Kurang lebih itu mah gambaran program kerja lah ya. Apa yang akan dibangun buat Jawa Barat ketika mungkin kedepannya Kang Deddy terpilih resmi versi KPU jadi Gubernur Jawa Barat, gitu ya Kang? Iya, ya nggak pakai mungkin udah terpilih. Katanya nggak boleh mendahului KPU, makanya saya hati-hati nih ngomongnya. Nggak boleh mendahului itu kalau quick-count-nya belum muncul dengan jarak yang sangat jauh. Iya. Kalau selisihnya 2% ya bilanglah mungkin. Tapi kalau selisihnya 40, perasaan bukan mungkin lagi. Ini percaya dirinya luar biasa nih Kang Deddy. Kang Deddy kalau mau memberikan 2 atau 3 patah kata yang mendeskripsikan Kang Deddy jadi Gubernur Jawa Barat itu akan jadi seperti apa sih? Boleh nggak disampaikan Kang? Ya kalau Jawa Barat dipimpin oleh Kang Deddy dan Kang Erwan, Jawa Barat akan menjadi provinsi yang punya jati diri. Targetnya itu ya? Jadi, ya punya jati diri dong. Kalau sudah punya jati diri, maka dia punya identitas. Kalau sudah punya identitas, maka nanti punya ekosistem. Kalau sudah punya ekosistem, maka nanti akan ada multiplier efek dari ekosistem. Iya, yang itu juga menguntungkan warga Jawa Barat dan pembangunannya. Kang Deddy, adakah mungkin pihak atau seseorang tertentu yang ingin disampaikan ucapan terima kasihnya selama ini dukungannya untuk Kang Deddy sampai kemudian di titik hari ini di Pilkada Jawa Barat dengan keunggulan di quick count yang sangat signifikan? Saya mengucapkan terima kasih buat Bapak Prabowo Subianto yang memberikan dukungan pada saya untuk mencalonkan gubernur di Jawa Barat. Saya paham betul Bapak sangat memberikan perhatian khusus pada saya sehingga saya dibolehkan naik mobil di Cupnya, dan saya juga dicari oleh Bapak saat acara GSN di Jakarta. Saya ucapkan bagi saya itu adalah support moral yang membuat saya memiliki kepercayaan diri yang penuh untuk menang di Pilgub Jawa Barat. Saya terima kasih Bapak. Dan terima kasih bagi seluruh rakyat Jawa Barat yang memilih. Saya mengucapkan terima kasih. Tidak ada rakyat yang memilih saya bukan apa-apa. Dan terima kasih juga yang tidak memilih. Karena apa? Karena mereka juga sudah berpartisipasi dalam proses demokratisasi di Jawa Barat. Pada KPU, Bawaslu, TNI, Polri saya ucapin terima kasih. Baik, Kang Deddy saya ucapin terima kasih untuk waktunya dan diskusi singkatnya di Panggung Demokrasi. Selamat sekali lagi untuk keunggulan Kang Deddy di Pilkada Jawa Barat versi quick count. Terima kasih Kang Deddy, sehat-sehat selalu. Iya, baik. Kembali saya akan ke narasumber saya di studio. Tadi kita bicara soal Jawa Barat. Mas Burhan, kalau kita bicara Jawa Barat, kan surveinya nggak terlalu jauh ya. Padahal kan dulu ini selain DKI, Jawa Tengah itu juga salah satu daerah provinsi gitu yang kompetisinya sengit banget gitu. Ada PKS kan dikatakan basisnya PKS gitu. Tapi bagaimana, apa yang berubah di Jawa Barat hari ini? Ya ini pertanyaan menarik itu Afi. Jawa Barat selama ini dikenal sebagai wilayah dengan tingkat kompetisi elektoral paling sengit. Tidak pernah gubernur terpilih di Jawa Barat itu memperoleh 40%. Misalnya Ridwan Kamil waktu itu diusung oleh Bang Hermawi Taslim, ya 2018 itu unggulnya pun cuma 33%. Ahmad Heriawan periode pertama 32%, periode kedua 31%. Jadi sangat sengit ya pertarungan di Jawa Barat. Ini rekor pertama. Seorang calon gubernur unggul dengan perolehan 60% lebih. Ya. Nah pertanyaannya kenapa? Pertama adalah terjadi ketimpangan popularitas antara Deddy Mulyadi versus rival-rivalnya. Misalnya Ahmad Saihu, itu sampai 2 minggu sebelum pemilu hari ini, itu popularitasnya hanya 34%.
Jadi 2/3 warga Jawa Barat nggak kenal Ahmad Sayhu. Dan ini kali pertama juga PKS menggandeng cawagup non-artis. Ya. Biasanya artis tuh yang pertama misalnya ada Deddy Miswar, ya kan? Deddy Yusuf waktu itu. Deddy Yusuf, betul. Nah, yang kedua adalah artis idolanya Afi ya, Deddy Miswar sebagai cawagupnya Ahmad Heriawan. Nah, kemudian PD Perjuangan pernah mengusung misalnya Rieke Diah Pitaloka. Ya. Nah, kali ini 3 lawannya Deddy Mulyadi itu yang pertama Ahmad Sayhu cuma 34% yang kenal. Ya. Kemudian Pak JJ Bupati Pangandaran terlalu lokal. Tapi ada Ronald loh, di PDIP ada Ronald juga. Artis juga loh. Betul, tetapi popularitasnya tidak sampai 50% Ronald itu. Kemudian Pak Acep Ruhyat, beliau keluarga besar Cipasung. Ya. Di Tasikmalaya mungkin dikenal, Gitalis di Garut mungkin dikenal karena beliau orang asli Garut ya. Tetapi lagi-lagi yang bisa dikenal dari seluruh wilayah di Jawa Barat, dari Pangandaran, dari Priangan Timur, Barat, Pantura, kemudian wilayah kota, sekitar Jabodetabek, ya cuma Deddy Mulyadi. Dan terakhir adalah faktor Prabowo. 2018 Sayhu dengan Sudrajat menciptakan kejutan meskipun kalah dengan Ridwan Kamil saat itu karena menumpang isu 2019 ganti presiden. Di provinsi yang Pak Prabowo menang terus yaitu Jawa Barat. Dan jangan lupa 2 calon ini diusung oleh Gerindra dan PKS. Nah, sekarang Deddy Mulyadi bagian dari partainya Pak Prabowo gitu loh. Nah, ini yang menyebabkan mengapa Deddy Mulyadi unggul selain tentu saja faktor masih ada kekecewaan dari pendukung Anies. Di Jakarta Anies tidak mendapatkan tiket. Kita punya cross tabulasi pemilih Anies di Jawa Barat yang memilih Sayhu itu tidak mayoritas. Oke, saya tanya ke Bang Hermawi Taslim, ada PKS dan juga Nasdem juga ikut dalam kompetisi di Jawa Barat. Apa tanggapan sejauh ini? Apa kemudian memang bisa juga diprediksi endingnya memang signifikan berat untuk mengalahkan Deddy Mulyadi, Bang Hermawi? Ya, jadi ketika pertama kali kita mendeklarasikan putranya Pak Ilham Habibie. Ilham Habibie, kita begitu optimis. Tapi melihat setelah kita bawa Ilham di beberapa tempat, ternyata tidak semudah yang kita bayangkan. Medan Jawa Barat itu sedemikian berat. Kita jalan sampai 7-8 jam satu hari masih tidak terkejar juga. Akhirnya kita mengandalkan apa? Kita mengandalkan terutama struktur PKS. Karena Nasdem dan PKS di sana itu kan berbanding terbalik. PKS-nya besar sekali. Kita sudah kerja sedemikian rupa, ya hasilnya seperti yang kita lihat ini. Tapi itu pun demikian, kita sudah berhasil menggait seorang meyakinkan seorang teknokrat yang selama ini sangat apolitis. Bisa terjun ke dan politik. Saya kira itu satu investasi bagi bangsa kita ketika seorang teknokrat mulai tertarik. Kita mau mengatakan sama dia, kalau orang-orang baik seperti Anda ingin politik baik ya masuk. Itu bertahun-tahun meyakinkan beliau. Dan beliau berjanji setelah pilkada ini akan terus dalam dunia politik praktis. Dan itu menurut saya satu investasi yang baik dari Partai Nasdem. Jadi Nasdem dan PKS tidak terlalu kecewa lah dengan hasil pilkada Jawa Barat versi quick count. Semua orang yang kalah pasti kecewa. Tapi maksud saya kalau khusus Nasdem ada implikasi lain dari kekalahan Ada ini. investasi yang lain. Ada investasi lain. Oke, baik Bang Hermawi. Terima kasih. Kita harus jeda dulu. Mbak Putri, aku akan ke dirimu minta tanggapan kembali soal DKI. Usai jeda pemirsa, tetaplah bersama kami. Dipersembahkan oleh Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami. Sebelum kita lanjutkan pembahasan soal DKI Jakarta, sekarang saya mau bergeser ke Jawa Timur. Di sini sudah ada Mas Emil Dardak. Halo Mas Emil Dardak, selamat malam. Selamat malam. Iya, Mas Emil Dardak, sebelumnya saya ucapkan selamat untuk keunggulan dari Ibu Hovifah dan Mas Emil Dardak di Pilkada Jawa Timur versi quick count. Adakah yang mau ditanggapi hasil quick count atas keunggulan Bu Hovifah dan Mas Emil pada malam hari ini? Terima kasih atas apresiasinya. Kami pada intinya tentu mensyukuri setiap tahapan yang ada. Seperti pada saat
proses kampanye. Kami mensyukuri kalau hasil survei menunjukkan adanya progres sebagai tolok ukur dari kerja-kerja kita. Begitu pula hari ini quick count menjadi tolok ukur dari kerja-kerja kita dan segenap elemen pemenangan. Tapi di saat yang sama Bu Hovifah berpesan untuk jangan ada euforia dan kita hormati proses perhitungan berbasis rekapitulasi TPS. Iya. Jadi tidak ada deklarasi atas keunggulan di versi quick count ya, Mas Emil ya? Ya, kita tadi hanya mungkin mensyukuri kelancaran dari aktivitas yang diselenggarakan hari ini. Mas Emil merangkum kompetisi di Jawa Timur, meskipun memang keunggulan Bu Hovifah dan Mas Emil cukup terlihat dari awal gitu. Bagaimana Anda mencoba menggambarkan seperti apa kompetisi di Jawa Timur di Pilkada serentak 2024 kali ini, Mas? Ya tentu ini kompetisi yang serius. Kami meyakini semua yang berpartisipasi adalah putra-putri terbaik. Dan kita ingin agar proses demokrasi yang berlangsung ini membawa kualitas. Jadi kami memberikan segenap kemampuan kami, dedikasi kami dalam proses kampanye ini. Adakah gaya kepemimpinan yang akan berbeda? Jelas tetap menjaga. Ya. Silakan Mas Emil. Ya, yang jelas menjaga integritas, artinya jangan ada misalnya money politik gitu ya, atau menggunakan black campaign atau hoax. Itu kami tekankan betul kepada rekan-rekan tim pemenangan, bahkan menjaga kesantunan dalam kampanye, karena sebenarnya semua yang berkontestasi adalah mitra tanding demokrasi kita, sahabat tanding demokrasi. Sahabat dalam berdemokrasi ya Mas Emil ya, jadi bukan lawan politik ya. Iya, jangan dilihat sebagai lawan ya, karena kan justru demokrasi ini sesuatu amanat konstitusi yang harus kita jalankan. Ibu Hovifah dan juga Mas Emil ini kan melanjutkan kepemimpinan di Jawa Timur. Adakah nanti mungkin gaya kepemimpinan yang dirasa berbeda dibanding kepemimpinan sebelumnya, atau tetap akan dengan gaya yang sama antara Ibu Hovifah dan Kang Emil yang saling kompak ini? Ya tentu kita harus senantiasa beradaptasi dengan perkembangan zaman. Tuntutan zaman terus berkembang. Dulu 6 tahun lalu semua bicara soal milenial. Hari ini bicaranya soal Gen Z. Kemudian hari ini bicaranya soal artificial intelligence. Jadi itulah yang kemudian kita harus terus beradaptasi. Ya, jadi mungkin lebih kekinian ya, beradaptasi dengan kemajuan digital dan teknologi. Mas Emil, adakah pesan atau mungkin ucapan terima kasih yang mau disampaikan kepada pihak-pihak yang Anda rasa juga mendukung Anda sampai ke angka di versi quick count keunggulan Anda antara Ibu Hovifah dan Anda dengan kandidat yang lainnya? Ya tentu kepada keluarga ya yang pasti ya, karena mereka tentunya ada pengorbanan juga di masa-masa proses kontestasi ini. Dedikasi waktu tentu menjadi berkurang dan mereka juga memberikan segenap dukungannya dalam mendampingi dan mengikuti proses ini. Tapi kami juga ingin menggunakan kesempatan itu berterima kasih kepada seluruh elemen pemenangan yang baik tergabung secara resmi dalam tim maupun tokoh-tokoh yang berkenan untuk memberikan dukungan, masyarakat yang berkenan untuk menyambut dengan penuh rasa kekeluargaan saat kami turun berkampanye. Kami mohon maaf kalau ada hal-hal yang kurang berkenan dalam setiap gerak langkah yang kami lakukan atau tim. Dan kami berterima kasih, suatu kehormatan kami bisa mendapatkan sambutan yang baik di tengah masyarakat, dukungan dari para tokoh, dan tentunya kerja keras penuh dedikasi dari segenap elemen pemenangan. Ya, baik. Mas Emil Dardak, terima kasih untuk waktu dan juga wawancara singkat kita. Sekali lagi selamat atas keunggulan Anda dan Ibu Hovifah di Pilkada Jawa Timur versi. Mohon doanya, terima kasih. Sehat-sehat selalu. Ya baik, saya akan kembali ke studio. Singkat saja sebelum kita berpindah ke diskusi yang lain. Mas Burhan, kalau Jawa Timur nih Mas, dari awal sebenarnya bisa dikatakan sudah terprediksikah bahwa keunggulan Bu Hovifah dan Mas Emil ini agak sulit untuk disusul oleh kandidat yang lain? Iya, survei terakhir kami 61%, hasil quick count agak turun
tetapi masih dalam kisaran margin of error. Kemudian seperti prediksi banyak lembaga juga menempatkan Ibu Risma di peringkat kedua. Ya. Beda-beda antara 25 sampai 31%, tetapi memang Mbak Lulu kurang kompetitif ya, single digit, di bawah 10%, hasil quick count menunjukkan beliau hanya mendapatkan 8%. Dan kalau ditanya apa penjelasan mengapa Hovifah unggul, pertama adalah variabel approval rating. Sebagai petahana, itu Hovifah approval ratingnya tinggi, ya, sekitar 80% yang puas terhadap kinerja beliau. Lagi-lagi soal approval rating ini bisa sesuai dengan fakta, bisa tidak. Tapi dalam politik persepsi lebih penting ketimbang fakta itu sendiri kan. Dan persepsi terhadap beliau positif. Yang kedua itu variabel kombinasi antara basis Nahdien, karena Hovifah Ketua Muslimat NU sejak saya masih muda, gitu kan. Sekarang juga belum tergantikan lagi ya. Belum tergantikan kan sampai sekarang, dengan basis Mataraman. Kan Jawa Timur itu kan ada beberapa klaster ya, ada Mataraman, ada Arek sekitar Surabaya, Malang, kemudian Madura, kemudian Tapal Kuda, kemudian Osing wilayah Banyuwangi dan seterusnya. Hovifah tuh unggul kecuali Surabaya. Kebetulan Surabaya adalah basis terkuat Risma, karena Risma wali kota legend di situ. Cuma memang Risma punya problem waktu. Ketika beliau turun ditugaskan oleh Bu Mega bulan Agustus sebagai calon gubernur, itu beliau belum cukup waktu untuk meningkatkan popularitas di wilayah-wilayah yang tadi saya sebut. Wilayah yang kan Jawa Timur luas sekali kan. Nah itu masalah utama buat calon kepala daerah sekarang, karena waktu buat kampanye mereka sempit. Kayak kasus Mas Ilham Habibie, waktunya mepet untuk menjangkau wilayah Jawa Barat. Begitu luas. Nah, untuk Pramono dengan Rano Karno itu diuntungkan karena geografinya tidak mudah, tidak sulit ya. Kemudian well educated pemilihnya, well connected dengan sosial media. Nah, kalau di Jawa Tengah, di Jawa Timur yang nonton debat itu kadang di bawah 20%. Nonton debat kandidat yang ditayangkan TV. Jadi memang tidak mudah buat calon kepala daerah sekarang di tengah situasi geografis yang besar seperti Jawa Timur, dan itu terus terang menguntungkan buat petahana yang punya approval rating tinggi. Kecuali kalau approval rating petahananya buruk. Lampung petahana kalah. Ada juga beberapa daerah yang kalah. Tapi kalau approval rating petahana di atas 60%, umumnya mudah untuk menang dengan meyakinkan. Oke, saya akan ke Mbak Putri. Kalau kita lihat Golkar ini ada kemenangan di Jawa Timur, kemudian juga Jawa Barat ya. Apa kemudian sesuai dengan target Golkar sendiri, Mbak Putri? Ya, tentu kalau dari internal partai, kami seperti yang kemarin sudah diumumkan oleh pimpinan DPP punya target 65%. Sama dengan target di pilkada yang lalu, dan ini tentunya merupakan sebuah pencapaian karena di Pulau Jawa yang notabene adalah salah satu pulau yang paling besar penduduknya, kita di pusat-pusat yang strategis telah mencapai kemenangan, terutama di Jawa Barat di mana Kang Deddy berpasangan dengan Pak Erwan gitu yang merupakan bupati dari Partai Golkar. Jadi tentu besar harapan kami target yang tadi sudah disampaikan itu bisa tercapai, walaupun kemenangan Partai Golkar pada hari ini tentu juga berkat koalisi yang menyeluruh dengan teman-teman dari Koalisi Indonesia Maju. Jadi kita memang sejak awal berkomitmen untuk terus menjalin hubungan dengan teman-teman Kim yang sekarang sudah menjadi Kim Plus bersama Pak Hermawi juga, dan ada ini ada Nasdem dan PKB dan PKS juga, PKS, dan ternyata kita bisa meraih kemenangan di berbagai provinsi, dan ini membuktikan bahwa nanti konsolidasi yang tentu akan terus berlanjut, dan juga bagaimana nanti kita bisa mengkonsolidir lagi program dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah seperti yang menjadi komitmen Pak Prabowo dan juga Mas Gibran juga, sehingga nanti target-target pemerintah pusat ini benar-benar bisa tercapai dan manfaatnya bisa diterima oleh masyarakat di seluruh provinsi di Indonesia. Kalau kemudian bicara soal tadi, kalau kita balik sedikit ke Pilkada DKI, Mbak Putri kan dari Golkar tentu doanya aduh bismillah 2 putaran gitu. Bismillah 2 putaran, agak beda nih sama doanya Mas Pras nih gitu kan. Yang ini 1 putaran, yang ini 2 putaran. Tapi seberapa yakin Anda bahwa kemudian Pilkada DKI ini peluang untuk masuk 2 putarannya besar? Ya.
tentu kita melihat dari partai-partai yang mendukung Bang RK dan juga Pak Suswono kan. Ini kan sebenarnya partai yang tergabung dalam Kim juga, Kim Plus. Jadi kita melihat di sini besar kemungkinan ketika kita tentu meningkatkan kembali kekompakan, mengevaluasi apa yang kemarin menjadi strategi dan tentunya juga meningkatkan lagi efektivitas dari program-program yang diusung oleh Bang RK dan Pak Suswono. Kalau kita masuk ke putaran kedua, insya Allah nanti hasilnya bisa lebih baik daripada apa yang kita hadapi pada hari ini. Dan ini tentu doa kita bersama di Koalisi Indonesia Maju yang ada di DKI ini. Oke, baik. Pertanyaan saya berikutnya mungkin untuk narasumber, kita harus jeda dulu. Lalu siapa yang diuntungkan? Paslon mana yang diuntungkan jika ternyata di Pilkada DKI masuk putaran kedua? Tetaplah bersama kami. Dipersembahkan oleh Iya, baik, bisa kami lanjutkan Mas Pras, kita bicara soal jika ternyata ya kan masuk di Pilkada DKI ini putaran kedua gitu. Apakah sudah ada rencana dan antisipasinya atau PDIP tetap yakin satu putaran? Saya yakin satu putaran. Kalau nggak satu putaran, dua putaran juga, yang namanya banteng nggak ada mundurnya. Maju terus? Maju terus. Seruduk? Seruduk, banteng. Jadi gini, kalau analisis saya ya, saya yakin hakul yakin kita satu putaran. Kalau lihat random dari TPS, yang penting apa? C1 kita kumpulkan ntar 1-2 hari kita bisa. Gimana jaga? Oke, yang paling penting saat ini adalah menjaga suara kan. C1 nih dijagain sampai kemudian rilis resmi dari KPU. Bagaimana, ada strategi nggak untuk menjaga suara C1 ini? Jadi kita punya ada Satgas, ada relawan. Satgas 1, relawan 2, saksi di TPS 2. Itu sekarang sedang menjaga, menghitung semua. Semuanya lapor juga ada di handphone saya. Lihat, semuanya memberi masukan dan dilempar ke DPD partai di Kelapa Gading sana. Informasi kita udah 52 kita sekarang ini. Nah, kalau 2 putaran saya rasa nggak 2 putaran, Gus. Ada tetap berkeyakinan kayak gitu yakin ya? Saya, hakul yakin. Mas Pram dan Bang Dul 1 putaran. Menang 1 putaran? Iya, karena ini pertarungan Jakarta bukan pertarungan saya dengan Golkar loh. Iya. Pertarungan saya dengan PKS. Yang mana konstituen PKS dengan adanya Anies Baswedan ngumpul di tempat saya. Geser suaranya ke saya. Pramono Rano. Iya, kalau istilahnya Mas Burhan kan, bisa menurunkan ininya pasangan pemilih PKS split, sebagian pindah. Pemilih PKS. Pecah, Pak. Karena ada endorsan dari Anies. Iya. Jadi ada yang datang, yaitu pemilih PKS yang pro Anies. Kan basis pemilih PKS itu sebagian besar memilih Anies di Pilpres 2024. Nah, di antara mereka itu kecewa dengan pilihan elit PKS yang mendukung Ridwan Kamil. Nah, ketika Anies mendukung Pramono, sebagian ikut Anies. Data saya sekitar 38% basis PKS yang bocor ke Pramono Anung. Dan pertama kali basis PKS yang mendukung calon yang mereka usung, ini Suswono ini kan termasuk elit ya, dan mereka punya doktrin namanya kiadah. Taat kepada kiadah, taat kepada pemimpin. Tapi hasilnya cuma 41% basis PKS yang mendukung Ridwan dan Suswono. Sebagian pindah ke Pramono. Tetapi lagi-lagi data juga menunjukkan pemilih non-muslim itu juga berkurang setelah dukungan Anies. Jadi satu sisi ada pemilih baru masuk ke Mas Pram, tapi ada sebagian pemilihnya yang lari. Itu kan ada Ahokers juga di sini. Nah, ya itu baru aku mau bahas bahwa kemudian ada endorsan dari Anies, bahkan mengatakan bahwa ya cuma Pramono Rano yang bisa menyatukan antara Ahokers dengan anak Abah gitu kan, misalnya. Anak Abah, ada Jack Mania, ada Ahokers, itu bisa nyatu ya, alhamdulillah ya. Dengan diintimidasinya atau PDI Perjuangan tadinya nggak bisa masuk main di Jakarta, kita ngumpul nih. Ahokers ngumpul, Abah ngumpul, ya istilahnya zaman dulu tuh cebong kampret lah. Jadi satu ya? Jadi satu sekarang. Iya. Ya terima kasih kita kepada Pak Jokowi bisa mempersatukan
cebong sama kampret sekarang ini. Tapi Pak Jokowi juga turun loh kampanye buat Ridwan Kamil. Silakan turun lah. Masalah Jakarta kan yang tahu orang Jakarta. Jangan juga lebih-lebih juga. Saya tahu kok, saya bersahabat dengan beliau dari tahun 2012. Saya salah satu pendukung kuat beliau. Bagaimana kita kerja sampai tahun 2014 dia presiden pertama, 19. Saya tahu persis lah. Tapi masyarakat yang memilih inilah yang punya pilihan, nggak akan terkontaminasi dengan itu. Ternyata kita ngelihat waktu, mohon maaf ya, mundur sedikit Ganjar, sepi yang masuk ke TPS. Tapi tadi pagi saya melihat, ramai itu ya? Waduh luar biasa. Saya bilang cuma bismillah, bismillah makan siang di Ben Hill, di restoran Padang, masih nikmat itu. Satu putaran. Oh gitu ya? Iya. Saya mau tanya Bang Hermawi kalau kayak gitu. Efeknya Anies nih ternyata kencang banget nih buat Pramono Rano. Anies dengan Ahokers kencang di sini. Ya, tanggapannya, maksudnya Anies juga kan dekat dengan Nasdem gitu. Juga dicalonkan saat itu menjadi calon presiden juga dari Nasdem. Ya, Anies dekat dengan Nasdem. Tapi apa yang terjadi ini kan bagian dari perpolitikan Anies secara personal, tidak di-endorse oleh Nasdem. Sampai sekarang Anies kadang-kadang datang, nggak pakai bilang, datang makan siang. Kita dengan Anies itu sudah lebih dari sekedar kolega. Saudara nah kolega. Jadi apa yang dilakukan oleh Anies kemarin itu yaitu pilihan-pilihan politik karena dia sudah punya pengikut sendiri. Dan buat kita itu kita hormati. Kita hormati sama seperti meskipun saya yang tanda tangani pernyataan dulu deklarasi Pak Ridwan Kamil, tapi ada beberapa orang Nasdem yang kemarin jadi caleg kemudian keanggotaannya tidak jelas, ngomong liar sana sini, nggak bisa juga mengatasnamakan Nasdem. Orang kan mengerti siapa yang bicara untuk dan atas nama Nasdem. Nah, itu biasa saja dalam dunia demokrasi. Itu biasa saja, sama seperti apa yang kita mau bicarakan malam ini, apakah satu putaran atau dua putaran, saya kira Pak Edi benar. Ya? Diperkuat saja, Pak Pras, bukan Pak Pras. Dan pemilih Nasdem yang memilih Pramono Anung juga banyak. Banyak. Jadi, termasuk pemilih PKB juga ya? Jadi pemilih PKB, pemilih Golkar dan Gerindra itu mayoritas yang tadi 5 orang per TPS itu kita tinggal uji sahih nanti ketika KPU mengumumkan. Ini saya kelihatannya kan dari pagi ini suasananya kan bagus sekali ya. Bagus sekali. Jadi satu putaran atau dua putaran itu semua kan konstitusional tergantung pembuktian yang bisa ditampilkan oleh para pihak. Jadi menurut saya kita tunggu saja. Antisipasi dua putaran, kalau kita lihat bahwa kemudian yang dulunya awalnya unggul di putaran pertama bisa jadi tersalib di putaran kedua. Oh iya, itu biasa saja, semua kemungkinan bisa terjadi. Dan itu kan konstitusional tergantung kepada pilihan rakyat. Maka yang dikatakan Pak Pras tadi itu sudah benar. Beliau dengan timnya mempersiapkan C1-nya, mempersiapkan bukti-bukti, nanti tinggal adu bukti saja. Oke. Baik, kita harus jeda. Usai jeda pemirsa, kami akan lanjutkan sesaat lagi Panggung Demokrasi. Dipersembahkan oleh Ya baik pemirsa, kita sudah sampai di penghujung acara. Kami ingin mendengarkan closing statement dari masing-masing narasumber. Kita sudah menyelesaikan Pilkada serentak hari ini. Alhamdulillah berjalan dengan lancar. Masih menunggu hasil versi KPU, tapi apa yang mau disampaikan? Silakan Mbak Putri. Ya. Apapun hasilnya dari pilkada hari ini di seluruh provinsi dan kabupaten kota, tentu kita hanya berharap bahwa yang terpilih adalah pemimpin yang terbaik untuk melayani masyarakatnya. Jadi dengan kondisi ekonomi yang serba tidak menentu, masyarakat banyak yang mengeluhkan berbagai hal, kita sangat berharap bahwa hal-hal tersebut bisa terselesaikan dengan janji-janji para paslon yang telah disampaikan selama masa kampanye. Itu yang diharapkan ya, kemudian segera eksekusi janji-janji pada masa kampanye untuk pembangunan daerah masing-masing. Baik, terima kasih Mbak Putri. Pak Hermawi silahkan closing statementnya. Ya, jadi kita baru saja mengalami sebuah pengalaman baru seluruh bangsa ini. Pilkada mungkin, saya nggak tahu Mas Burhan, ini mungkin terbesar di dunia ya. Terbesar. 500 sekian, babak belur, kita yang mau kampanye juga. Dan
ternyata kekhawatiran yang berlebihan dari sejumlah elit tidak terbukti. Masyarakat kita ini sedemikian, kalau mau dibilang matang ya matang. Hampir tidak ada gesekan yang serius. Jadi udah naik kelas karena naik kelas ini dan ya, itu masih harus kita pertahankan. Menurut saya sampai pelantikan. Jangan mau terprovokasi oleh hal-hal yang memecah belah kita. Jadi yang paling penting sekarang DKI misalnya mau 1 putaran atau 2 putaran, kita ikuti saja aturannya. Kita ikuti saja bukti-buktinya dan kita tetap cool seperti ini. Dan saya kira itu yang terbaik buat bangsa ini. Itu saja? Ya. Baik, tetap cool, kemudian kita hormati proses yang masih berjalan nanti penghitungannya sampai rilis versi KPU. Mas Pras, silakan. Ya, pertama-tama saya mengucapkan terima kasih kepada masyarakat Jakarta yang sudah memilih Pram dan Rano. Dan saya yakini sekali bahwa saya tidak mendahului KPU bahwa Mas Pram dan Rano 1 putaran. Terima kasih. Itu aja himbauan deh, himbauan sambil menunggu versi KPU rilis. Enggak, saya itu aja, jangan diintervensi. Udah itu cukup. Saja, 1 putaran. Tetap konsisten dari awal acara sampai akhir ya. Oke, Mas Burhan silakan. Ya, pertama tentu kita harus apresiasi kedewasaan pemilih maupun elit politik kita yang bisa menghadirkan pilkada serentak secara damai. Yang kedua, partisipasi juga meningkat, tetapi ada kabar yang harus kita jadikan sebagai proses pembelajaran. Politik uang begitu marak. Ya. Jadi saya menemukan dalam studi saya, mau dipublish oleh Leiden, efek keserentakan pemilu terhadap politik uang. Itu luar biasa besar. Karena semakin banyak pemain, semakin banyak tawaran politik uang, dan semakin mahal harga pemilih. Jadi kita perlu cari desain supaya proses pemilu kada bisa lebih berkurang politik transaksionalnya. Yang kedua adalah tingkat kompetisi antar calon kepala daerah yang menurun. Jadi makin banyak calon tunggal, padahal prinsip demokrasi manusia lawan manusia. Kemudian juga kontestan calon kepala daerah itu menurun antar waktu. Nah, salah satunya mungkin karena dekatnya pilpres dengan pilkada. Dan barrier to entry yang kemarin berhasil diturunkan oleh MK itu harus diikuti dengan regulasi supaya para calon politisi dari partai-partai politik ini bisa menjalankan fungsi rekrutmen dan kaderisasi sehingga mendorong kader-kader terbaik mereka untuk maju sebagai calon kepala daerah. Saya kira itu catatan pemilu kada sekarang. Kada kali ini. Terima kasih Mas Burhan, Mas Pras, kemudian Pak Hermawi dan juga Mbak Putri. Terima kasih untuk diskusi kita dan juga pemirsa, teman-teman mahasiswa, terima kasih atas partisipasinya dan juga pemirsa, terima kasih atas atensi Anda. Kita tahu keriuhan dan drama politik pilkada serentak mungkin akan segera usai. Kini saatnya kita semua sebagai elemen bangsa bisa menerima dengan lapang dada. Tentu ada yang kalah dan juga ada yang menang bagi mereka yang tengah berebut kuasa, namun kemenangan sejati harusnya adalah kemenangan milik rakyat. Sudah sepatutnya siapapun pemimpin terpilih bisa bergandeng tangan membangun warga dan daerahnya. Saya Afiani Malik undur diri, selamat malam, sampai jumpa. Tetaplah bersama kami, Live Event Metro TV akan kembali berlanjut. Terima kasih semuanya, thank you.